Oke kawan, di konten kali ini saya akan mereview ya, atau kita akan membahas ya penyebab konten saya dihapus oleh YouTube terkait melanggar aturan ya, melanggar aturan kebijakan dari YouTube ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman terupdate dengan konten terbaru di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja admin buka YouTube Studio. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini ya, konten admin sudah dihapus oleh YouTube ya, dolar merah ya teman-teman. Ini ya tutorial lengkap. Ini kontennya tutorial lengkap ya, cara terbaru main game PS2 di HP Android. Nah, di sini sudah dihapus oleh YouTube ya, terkait melanggar ya komunitas atau persyaratan aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Ini penting sekali ya teman-teman, karena jika teman-teman mendapatkan 3 teguran secara beruntun dan kontennya tentunya akan terhapus oleh YouTube 3 konten ya teman-teman, maka channel teman-teman tidak bisa diselamatkan alias dihapus permanen ya, dihapus secara permanen atau biasa kita sebut di banned ya oleh YouTube ya teman-teman. Oke, di sini ya. Nah, padahal konten yang satunya ini tidak dihapus oleh YouTube ya. Sekarang kita akan bongkar ya. Nah, kalau ini padahal sama kontennya ya, dan ini view-nya juga banyak tapi tidak dihapus oleh YouTube. Nah, sekarang admin akan bagi pengalaman ya, supaya teman-teman bisa secara hati-hati ya untuk membuat konten seperti ini ya teman-teman. Nah, konten ini aman ya, yang sebelumnya admin buat pada tanggal 3 Juni 2023 ya, tutorial lengkap cara gampang main game PS2 di HP Android ya, spek kentang maupun spek dewa anti lag ya teman-teman. Nah, padahal saya membuat konten terbaru ya agar lebih jelas. Nah, di sini banyak komentar, terkadang ada yang bilang nggak jelas sekali, bertele-tele dan pusing ikutin alurnya ya, karena di sini admin memang kurang jelas caranya membuat konten ya teman-teman. Makanya admin membuat yang terbaru ya, yang lebih simple di sini ya. Makanya tiba-tiba ya teman-teman terkena konten yang melanggar aturan YouTube. Nah, sekarang kita akan bongkar ya kenapa bisa terhapus seperti ini ya, padahal kontennya sama. Nah, di sini ya tergantung cara kita mengambil sebuah sampel dari kontennya ya, atau membuat kontennya. Maksudnya yaitu kita klik dulu di sini ya, kita bisa mempelajari seperti apa ya, karena apa ya, dimana titik poin permasalahannya ya. Kita akan cari titik permasalahannya ya, agar kita bisa meninjau ulang ya, yang mana letak kesalahan dari konten ini. Oke, kita klik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa take action ya, mengambil tindakan ya teman-teman. Video ini sudah dihapus dari YouTube ya, kamu hanya bisa melihat video ini ya, you can see this video ya, kamu, nah hanya kamu yang bisa melihat video ini ya, namun sudah terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah tidak bisa ya, tidak eligible ya, sudah tidak bisa untuk dimonetisasi tentunya ya, karena sudah mendapatkan dolar merah ya. Nah, jika dolar kuning maka kita akan bagi hasil ya, kadang ada iklannya kadang tidak ya teman-teman. Nah, kalau dolar hijau itu normal ya teman-teman. Ini khusus bagi channel yang sudah diterima menjadi partner YouTube atau sudah dimonetisasi. Oke, kita coba klik take action ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, video sudah dihapus ya. Ini ya teman-teman. Oke, sekarang agar lebih jelasnya ya teman-teman, kita rubah dulu bahasanya ya teman-teman, agar lebih dipahami oleh teman-teman ya. Kita rubah setting di bagian sini ya, kita akan merubah bahasanya ya teman-teman. Oke, kita rubah bahasanya, kita cari pengaturan ya, pengaturan YouTube Studio mengikuti dari bahasa perangkat kita ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih language ya, English, kita rubah menjadi Indonesia ya teman. Kita edit, kita cari Indonesia ya, kita ubah. Nah, kita pakai bahasa Indonesia teman-teman. Oke, sudah berubah ya. Kita coba buka YouTube Studio lagi ya teman-teman.
Oke, ke refresh. Nah, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ulang, bahas kembali ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita klik bagian video yang sudah dihapus ya, terkait persyaratan dan kebijakan YouTube ya yang melanggar ya. Kita klik. Oke, selanjutnya kita klik bagian sini. Nah, di sini ya, kesesuaian untuk iklan dikonfirmasi ya. Berdasarkan peninjauan manual, video ini dipastikan tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan ya. Nah, ini untuk yang sebelumnya ya, ketika mendapatkan dolar kuning ya. Sebelumnya mendapatkan dolar kuning dan lama-lama ketika sudah meledak view-nya terkena dolar merah alias dihapus oleh YouTube. Oke, kita klik ambil tindakan. Nah, di sini kita bisa mengajukan banding ya. Kita klik berikutnya. Kita klik. Nah, jika kita klik berikutnya, nah di sini ada cara terbaru ya teman-teman. Kita bisa mengikuti dua opsi ya teman-teman. Di sini ada ikuti pelatihan kebijakan dan ajukan banding atas keputusan. Nah, di sini saya sudah mengajukan atau mengikuti pelatihan kebijakan dan sekaligus sudah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah, namun di sini banding ditolak ya teman-teman. Nah, di sini kelebihannya fitur baru YouTube ya, ketika kita mendapatkan suatu teguran atau konten kita dihapus oleh YouTube ya teman-teman, kita dikasih kesempatan ya untuk memperbaikinya atau peringatannya hilang nantinya ya. Karena saya sudah mengikuti pelatihannya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya dalam 90 hari. Untuk menjaga keamanan komunitas kami, video Anda tidak akan ditampilkan lagi di YouTube. Nah, jadi di sini ada notifnya, ada pemberitahuannya di sini ya teman-teman. Pelatihan selesai pada 4 Oktober 2023 ya. Nah, saya sudah mengikuti pelatihan ya teman-teman dan sudah selesai. Nah, jadi kita akan mendapatkan keringanan ya teman-teman. Kesempatan lagi, peringatan Anda akan berakhir pada 2 Januari 2024. Nah, jadi peringatan kita, satu teguran itu akan berakhir atau hilang ya teman-teman. Tidak dikasih kesempatan oleh YouTube. Nah, ini fitur yang sangat bagus sekali daripada fitur yang dulunya ya. Jika kita mendapatkan satu teguran, maka akan tetap ya teman-teman, akan tetap berlakunya ya teman-teman, atau sudah akan tetap jika kita mendapatkan 2 lagi teguran, 3 lagi, maka channel akan di-ban oleh YouTube. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lihat apa penyebabnya ya. Kita bisa melihat di sini. Di sini poin-poinnya ya teman-teman. Yang harus dicari dalam peninjauan Anda ya. Konten berisiko atau berbahaya. Nah, saya akan contohkan sekarang ya teman-teman, tapi kita baca dulu di sini ya. YouTube tidak mengizinkan konten yang menunjukkan kepada penonton cara mendapatkan akses gratis tanpa izin ke konten audio, konten audio visual, video game lengkap, software atau layanan streaming yang biasa memerlukan pembayaran. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live stream, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa daftar ini tidak lengkap. Oke, kita klik baca kebijakan selengkapnya. Nah, kita bisa membaca dulu ya teman-teman terkait apa saja ya persyaratannya kebijakan YouTube agar kita bisa lebih aman ya. Kita aman dalam kontennya supaya tidak terhapus atau terkena pelanggaran. Oke, di sini ya. Jadi konten saya ini terkena indikasi bagian sini ya. Kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya. Oke, di sini kita bisa membacanya ya teman-teman. YouTube tidak mengizinkan konten yang mendorong aktivitas berbahaya atau ilegal yang dapat menimbulkan cedera fisik, serius atau kematian. Nah, di sini kita geser ke bawah, scroll ya. Nah, di sini lengkap ya. Arti kebijakan ini bagi Anda. Catatan, daftar di bawah ini tidak lengkap. Jika menurut Anda konten Anda mungkin melanggar kebijakan ini, jangan mempostingnya. Oke, konten berikut tidak diizinkan di YouTube. Bisa teman melihat di sini ya, tindakan, tantangan, dan prank yang berbahaya atau merugikan ya teman-teman. Tantangan yang sangat berbahaya, prank yang berbahaya atau mengancam, tindakan berisiko atau berbahaya, anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas berbahaya, konten senjata. Di sini bisa teman baca konten keamanan digital, peretasan, phishing,
barang atau jasa yang ilegal diatur oleh YouTube ya teman-teman. Nah, bisa teman baca di sini ya jenis-jenis konten yang melanggar ya teman-teman. Namun secara khususnya ya teman-teman, teman saya terkena kebijakan konten yang merugikan atau berbahaya ya, karena saya sudah mengarahkan tutorial ya, saya sudah membuat tutorial cara mendapatkan akses gratis ya, akses gratis sebuah file game ya. Nah, biasanya ya teman-teman, seharusnya kita berbayar ya jika kita ingin mendownload sesuatu file ya atau game ya. Namun saya membuka suatu website ya, hanya canggih sekali ya YouTube ya teman-teman. Misalkan di sini ya teman-teman, game PS2 ISO ya, gini cara saya. Nah padahal ini kan akses gratis ya teman-teman. Nah, jika kita menunjukkan hanya seperti ini, maka tidak akan terdeteksi melanggar ya. Namun jika kita buka webnya, namun tidak kita kayak sensor terlihat kayak gini, maka AI YouTube ya mendeteksi kita mengakses halaman yang merugikan ya, konten yang berbahaya atau merugikan. Itu canggihnya YouTube ya, langsung dibaca. Misalkan kita buka ya, nah saya tutup ya supaya tidak terkena ya teman-teman, supaya saya tidak terkena. Nah, canggih sekali YouTube ya, jika sudah terbuka gini maka AI YouTube ya akan menyensor ya teman-teman, maka akan terkena ya, dibaca ini web yang kita buka ya, karena kita diberikan akses gratis di web ini ya teman-teman. Makanya saya giniin ya supaya tidak terkena kayak yang tadi ya teman-teman. Itu canggihnya YouTube ya teman-teman. Makanya saya membuat konten yang lebih jelas, namun niat baik saya tidak bisa tercapai ya teman-teman, langsung dihapus ya teman-teman oleh YouTube. Padahal saya sudah membuat konten yang durasi cukup panjang ya, yang lebih jelas ya. Yang ini durasinya cukup panjang ya teman, 28 detik ya, 17 menitan ya teman-teman. Nah, beda halnya dengan ini, makanya tidak dihapus oleh YouTube ya. Saya hanya mengarahkan webnya saja ya, tanpa dibuka ya, hanya gini ya, hanya gini aman ya kalau kayak gini ya teman-teman. Jika kita buka, misalnya kita buka tanpa kita giniin ya, maka akan terdeteksi halaman yang merugikan ya, karena kita memberikan akses ke situs website yang menyediakan gratis ya, menyediakan file-file game gratis ya teman-teman. Seharusnya kita berbayar. Nah, jika teman-teman belum paham tentang konten ini, maksudnya yang paling bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, akan nantinya saya akan menjawab insya Allah ya, satu persatu ya teman-teman. Oke, sekarang sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup dulu ya teman-teman, ini kontennya yang sudah terhapus. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut ya teman-teman, bisa hubungi nomor saya ya teman-teman, bisa hubungi nomor HP saya yang saya cantumkan di pojok ini, pojok sini ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Saya doakan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Oke, sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya.